Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khairan jaza telah hadir dalam agenda parenting bulanan. Insyaallah ke depan kita akan mengagendakan parenting ini setiap bulan. Jadi pekan kedua. Karena pentingnya kita untuk selalu menambah pengetahuan kita di dalam Islam, terutama di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Karena kita semua berkeinginan dan bercita-cita agar anak-anak kita itu menjadi anak yang terbaik, ya, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, maka dari itu kita harus menambah selalu pengetahuan kita, keilmuan kita. Ya. Jadi tidak ada namanya kata berhenti dalam menuntut ilmu itu sendiri. Allah juga menjelaskan tadi di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang beriman itu Allah akan tinggikan derajatnya. Nah, kalau dia menambah pengetahuannya, menambah ilmunya, maka derajatnya itu Allah naikkan lagi. Ya. Jadi tidak cukup hanya sekedar beriman. Iman tanpa ilmu, maka posisinya derajatnya itu tidak akan pernah menjadi makom yang tertinggi, makom yang terbaik. Makanya Allah jelaskan di dalam surah Mujadilah ini, Allah akan mengangkat derajat di antara kamu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan alhamdulillah dengan adanya parenting ini juga ini bisa menjembatani kita semua untuk bisa saling sharing, ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita kelak ke depan menjadi anak-anak yang terbaik. Seperti nama di sekolah ini adalah Khairul Ummah, ya, umat yang terbaik. Nah, dengan nama ini kita menginginkan, ya, anak-anak kita yang berada di Khairul Ummah Thoriqul Fatah ini, ya, menjadi anak yang soleh-soleha. Ya. Khairul Ummah itu umat yang terbaik, Thoriqul Fatah jalannya anak muda. Ya. Jadi Khairul Ummah ini ada untuk menjembatani generasi kaum muslimin untuk menjadi anak-anak yang terbaik, ya, dunia dan akhirat. Kalau anak-anak kita dari saat ini, ya, kita menyiapkan mereka mentalnya, karakternya, pola pikirnya dengan pola pikir yang Islam, tingkah laku Islam, dan insya Allah dia ke depan menjadi anak yang soleh dan soleha, maka itu semua akan menjadikan kebaikan yang tidak terhitung bagi ayah bunda semua. Ya. Tidak ada kebaikan di dunia ini melainkan kebaikan akhirat. Ya. Karena dunia yang kita miliki, yang kita kejar, ya, itu semua akan meninggalkan kita. Kitakah yang meninggalkannya ataukah dunia meninggalkan kita? Itu semua sementara. Sementara anak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk kita, itu kelak akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab. Apakah kita sudah benar-benar mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita acuh, kita diam, kita mengatakan dalam diri kita biarlah anak kita mengalir apa saja, apa adanya, mengikuti zaman, ya. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman, maka pastilah anak kita ini akan menjadi rusak. Ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan materi yang lain daripada materi tentang tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Cuman karena tadi pagi saya membaca, ya,
sekilas ya, berita ini membuat saya mengubah tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Tema yang saya baca, berita yang saya baca tadi pagi itu adalah ratusan siswi SMP hamil. La haula wala quwwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kondisi umat Islam saat ini di negeri ini itu sudah kemunduran taraf berpikir, kemunduran tatanan sosial. Bayangkan ya, ayah bunda semua, ratusan siswi SMP di Bandung, Jawa Barat. Ya. Ini baru di Bandung, Jawa Barat, yang terlihat bagaimana dengan yang lainnya. Ya. Maka dari itu, dengan adanya parenting ini, dengan adanya ayah bunda semua menambah pengetahuannya tentang Islam, dan semoga juga Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga hal itu tidak terjadi kepada anak-anak kita. Dan kita juga tidak menginginkan kepada anak-anak kaum muslimin yang lain juga melakukan hal yang sama. Karena bagaimanapun juga namanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, ya. Jadi tidak boleh kita hanya fokus keluarga kita saja, yang penting keluarga saya aman dari maksiat, aman dari neraka, dari dosa-dosa. Kemudian kita tidak peduli saudara kita muslim yang lain, tidak boleh. Karena kita pada dasarnya diikat dalam akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka dari itu ketika kita hidup bertatanan sosial masyarakat, maka kita sudah menjadi satu kesatuan yang diikat dalam ikatan akidah, ikatan tauhid. Nah, kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita sangat prihatin juga terhadap kondisi remaja kaum muslimin saat ini. Itu baru di tingkat SMP ya. Dan banyak kemarin saya baca juga di tingkat SD sudah masuk. Nauzubillah min dzalik. Jadi memang pergaulan di tengah-tengah masyarakat kita saat ini sudah sangat berat. Ya. Udah masuk ICU kalau dalam rumah sakit istilahnya. Ya. Karena arus informasi itu sangat cepat. Ya. Sangat cepat sekali arus informasi. Arus informasi kebaikan ataukah keburukan sama, ya, berimbang dia. Cuman masalahnya, adakah filter yang bisa masuk, yang membuat diri kita agar informasi itu bisa terfilter? Ini yang paling penting. Kalau kita tidak memiliki filter, orang tua, terutama sebagai penanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan kami juga di sekolah, ketika anak-anak di sekolah tidak ada filter terhadap arus informasi global yang sangat cepat ini, maka kita akan gagal. Kita hanya sebatas nampak saja, yang nampak-nampak. Yang penting anak kita sekolahnya selesai, lulus, lanjut bisa kerja dan lain sebagainya. Padahal bukan itu tujuan hidup kita, ya. Tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita telah paham tujuan maksud hidup kita, profesi apapun kita saat ini, apakah menjadi dokter, menjadi pekerja bangunan, menjadi guru, menjadi ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, atau apapun profesi itu adalah wasilah kita untuk bisa hidup di dalam dunia ini dengan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita adalah beribadah. Dari harta yang kita dapat, dari usaha yang kita miliki, dari hasil kerja yang kita dapat, itu semua agar mempermudah kita beribadah. Kita makan bisa tegak tubuh kita, itu bukan untuk yang lain, pada dasarnya untuk kita bisa tegak melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, puasa, zakat. Ya. Karena ada perintah yang lain. Ketika itu perintah apa? Mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Agar kita manfaatkan rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana visi misi kita tadi ada di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Nah, maka dari itu alhamdulillah para ayah bunda semua yang Allah muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya menyampaikan tema tentang agar remaja kita memahami adab bergaul dengan lawan jenis. Nah, tentu setelah kita kajian ini, parenting ini, kita sampaikan ke anak kita masing-masing. Ya. Karena ujung tombak kita semua dalam mendidik anak itu ada 3 hal yang saling keterkaitan, 4 hal ya sekarang sebenarnya.
Ya, pertama adalah orang tua, karena yang paling utama itu adalah orang tua. Setelah orang tua adalah sekolahan, masyarakat, negara. Ini saling kesatuan ya. Nah, kita berusaha sesuai dengan apa yang kita mampu di ranah kita. Kalau ranah kita sebagai kedua orang tua, maka di dalam mendidik anak kita di rumah, kita harus selalu memperhatikan, mengingatkan agar anak-anak kita tetap dalam keadaan taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Begitupun juga kami, ketika anak-anak itu ada di sekolah, kami akan berusaha menjaga anak-anak kita, anak-anak ayah bunda semua, untuk tetap taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi kami sebagai sekolah berusaha untuk menjadi partner ayah bunda semua ya, untuk membantu, karena tugas peran utama itu adalah kedua orang tua ya, yang diperintahkan untuk menjaga dirinya, keluarganya dari azab api neraka itu adalah orang tua. Nah, kami di sekolah itu menjembatani para orang tua agar anak-anak kelak ketika di sekolah masih terjaga fitrahnya. Terutama kami selalu menyampaikan bagaimana tentang Islam, tentang bergaul mereka, tentang keseharian mereka, bagaimana mereka memiliki adab ya. Walaupun kita sudah berupaya itu ya, terkadang lepas juga karena ada sisi lain di masyarakat ya. Anak-anak kita bergaul di masyarakat, di lingkungan sekitar rumahnya. Kalau dulu lingkungan pergaulan anak-anak itu masih terbatas ya, masih di sekitar lingkungan rumahnya ya, masih, jadi kita bisa ngontrol langsung anak kita, oh mainnya dengan anak si fulan, tetangga kita, oh anaknya baik ini. Tapi sekarang bukan hanya seperti itu. Anak kita ketika main di luar itu harus informasi global sudah masuk di antara anak-anak teman-teman anak-anak kita. Karena ada di antaranya misalnya kita sudah menjaga agar anak-anak kita tidak pegang HP ya. Tapi ada anak tetangga bebas bawa HP kemana-mana, akhirnya bergaul dengan anak kita. Nah, anak yang tadi yang bebas pegang HP, informasi di situ ada semua ya, tadi informasi yang baik ada, informasi yang buruk juga ada, sama harusnya cepatnya. Tinggal anak-anak tadi itu tidak ada filternya. Anak kita sudah kita filter di rumah dan di sekolah, tapi bergaul dengan anak yang tadi, akhirnya anak kita dapat informasi-informasi yang jelek, informasi yang buruk. Makanya kadang ada orang tua berpikir, kenapa anak saya masih begini? Di sekolah tidak pernah diajarkan yang buruk-buruk, ucapan yang jelek-jelek, akhlak yang baik, di rumah juga demikian. Tapi ternyata anak kita bergaul tadi di tempat lingkungan yang tidak benar, jadi lingkungan masyarakat ya. Karena ada anak-anak itu memang bebas pegang HP banyak. Nah, mereka bebas akses TikTok ya. Mereka bebas akses YouTube ya, dan lain sebagainya. Sehingga kata-kata jelek itu semua muncul yang tidak seharusnya mereka ketahui, belum waktunya, tapi dia sudah dapat informasi itu ya. Akhirnya apa? Banyak anak-anak sekarang belum waktunya dewasa, tapi sudah dewasa pola pikirnya. Nah, ini yang kita harapkan agar anak-anak kita itu tetap menjadi anak-anak sesuai dengan umurnya juga ya. Kita membatasi. Makanya pada hari ini, karena memang saya ingin menyampaikan materi tema dengan yang lain sebenarnya pada pagi ini, cuman saya lihat sangat miris sekali informasi yang saya baca, sehingga saya rubah tema pada pagi hari ini ya. Nah, ketika kita ingin memahami tentang mendidik anak ya, bagaimana kita terutama masalah pergaulan, kita pertama harus mengetahui posisi kehidupan yang ideal itu seperti apa. Terutama kita sebagai seorang muslim, idealnya seorang muslim adalah kehidupannya itu terikat dengan syariat Islam. Ini ideal yang diinginkan ya. Maka kita harus tahu, oh bagaimana sih kehidupan seorang muslim, pergaulan anak-anak yang dalam pandangan Islam, idealnya seperti apa, yang terbaik seperti apa, namanya ideal ya seperti itu. Nah, ini kita harus tahu ya, sehingga kita ada pola banding. Kalau kita tidak tahu yang idealnya seperti apa, yang buruknya seperti apa, jadi kita tidak bisa membandingkan, tidak bisa memilah, tidak bisa melihat fakta ketika anak kita berucap, berperilaku,
kita tidak ada filter tadi, karena tidak bisa melihatkan mana yang ideal, mana yang buruk. Nah, disitulah pentingnya kita mengetahui bagaimana mendidik anak yang ideal dalam pandangan syariat Islam, bagaimana kita melihat ada pola didik yang tidak ideal. Nah, kemudian juga kita akan bahas bagaimana kepribadian Islam itu akan membangun generasi yang kuat. Generasi yang kuat. Karena saat ini ayah bunda semua itu kerja keras harusnya, ya. Ini semua Allah akan ganti, ya. Kerja keras ayah bunda itu untuk ayah bunda semua. Allah akan ganti semua dengan yang terbaik. Yakinlah itu, ya. Karena ini fase memupuk, ya, memipit, menyiapkan tanah yang subur, menyiramnya itu memang butuh waktu. Ketika ayah bunda semua ingin menanam pohon di rumah, pohon mangga, pohon durian, itu tidak langsung tiba-tiba besar. Pohonnya bisa dipetik, mangganya bisa dipetik, ya, buahnya, duriannya bisa dinikmati, tidak bisa. Kadang bisa sampai 10 tahun, 5 tahun. Kita setiap hari pergi ke sana, perhatikan tanahnya, perhatikan pupuknya, menyiramnya, ya, melihat bagaimana ada hama kah dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk mencegah dari hama. Kita selalu menjaganya. Begitupun juga anak kita ini. Jangan sekali-sekali ayah bunda menyia-nyiakan anak tersebut, ya. Selagi kita punya waktu, selagi di saat kita hidup dan anak-anak kita fasenya sesuai dengan umurnya. Ada di masa nanti ketika anak berkembang tumbuh, maka kita tidak bisa lagi bersama dengan anak kita, ya. Kita tidak bisa lagi mengarahkan dia. Kita tidak bisa lagi menyuruh anak kita untuk melakukan A, I, U, E, O, itu sudah tidak bisa. Bahkan untuk bersama anak kita pun kita tidak bisa. Ketika dia sudah fase tingkat SMA atau meninggalkan SMA masuk ke perguruan tinggi, itu sudah punya pola pikir sendiri dia. Dia punya sudah tujuan, cita-cita yang semakin dia inginkan, yang ingin dia rebut, yang ingin dia raih. Maka dari itu saat inilah ayah bunda bisa mengkrit, bisa membuat bagaimana ke depan anak-anak kita. Bangunkan cita-cita, keinginan di dalam tubuh anak-anak kita ini agar kelak dia punya tujuan yang jelas, pandangan yang jelas, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam meraih cita-citanya. Nah, kemudian juga kita akan membahas bagaimana pendidikan seksualitas dan rambu-rambu pergaulan dalam Islam. Ini penting sekali, ya. Nah, sebagai orang yang beriman, tadi sudah sempat saya singgung, adalah kita visi misi hidup kita sudah jelas. Visi hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itulah yang harus kita garis bawahi, garis merah dipertebal, ya, bahwa kita hidup hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bukan untuk mendapatkan istri yang cantik, suami yang ganteng, suami yang kaya, istri yang kaya, bukan. Dapat anak yang banyak, anak yang pintar, anak yang tidak. Tujuan kita satu, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak nanti anak-anak kita, istri kita, suami kita masing-masing mengurus dirinya sendiri-sendiri. Ada yang yaumul hisab, mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Kalau saat ini kita tidak pada peran kita masing-masing bersama untuk meraih cita-cita yang sama, seperti kita ketika menikah, ya. Awal nikah kita sudah ada keinginan bersama. Cita-cita kita kalau punya anak kita ingin jadi anak yang soleh-soleha. Kalau sudah kita menikah kita ingin sama-sama berangkat umroh. Kalau sudah nikah kita sama-sama ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini visi pernikahan kita juga jangan sampai lupa. Karena perjalanan hidup ini banyak sekali lika-likunya, ya, banyak sekali ujian yang akan kita hadapi. Ketika kita bersama dengan suami, dengan istri kita, dengan anak kita, kita berada dalam satu komando, satu kapal. Komando kita di rumah adalah ayah bunda semua, ya. Ayah bunda ini harus, terutama ayah ini harus memiliki karakter kepemimpinan yang tegas, memiliki pola pikir yang jelas. Bagaimana keluarganya mau diarahkan, mau dibawa kemana ini keluarganya. Ini semua berada di ayah semua. Ayah ini bertanggung jawab terhadap keluarganya. Mau dibawa kemana rumah tangganya, anak-anaknya nanti. Mau jadi apa anak-anaknya ke depan? Mau jadi anak yang baik kah? Atau anak yang buruk?
terutama ini komandonya di seorang bapak. Nah kemudian partnernya, bunda semua bersama-sama untuk saling membantu. Karena penanggung jawab yang utama adalah ayahnya. Ya. Dan masing-masing kita bertanggung jawab sesuai dengan peran kita masing-masing. Kalau bunda juga berperan ya di rumah, ketika ayahnya kerja, ketika bunda bersama anaknya dan lain sebagainya. Jadi ada fase di anak-anak SD khususnya, ya, itu kedekatan dengan orang tuanya harus selalu dibangun. Ya, kita luangkan waktu bersama anak-anak kita. Jangan sampai kita sibuk dunia, kita lupa untuk membangun kedekatan dengan anak kita. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan fase anak kita itu ada waktunya, masa-masanya, jangan dilewatkan. Ya, fase-fase SD ini wajib ayah dan bunda selalu dekat. Jangan malu menyampaikan ke anak, jangan lupa peluk ayah bunda sebelum berangkat ya. Ini menanamkan rasa hubungan emosional. Ini kadang orang tua sekarang lupa, hanya cukup salaman saja, tidak cukup. Harus dipeluk anaknya itu. Ya. Makanya selalu kalau ponakan itu atau anak-anak semua ketika saya antar jemput anak-anak, saya selalu mengingatkan, sudah dipeluk tidak ayah bundanya? Penting sekali. Ini masa-masa anak-anak kita menanamkan rasa bersyukur dia kepada ayah bundanya, memeluk ayah bundanya, rasa syukur dia kepada Allah dan kedua orang tuanya. Ini pun juga menanamkan hubungan emosional yang sangat kuat. Ya. Jadi anak dengan ayah bunda itu hubungannya akan semakin dekat. Anak akan selalu menjaga adab-adabnya kepada kedua orang tuanya. Jangan lupa, hanya pelukan ya, hitungan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Peluk erat anak kita. Karena bisa jadi itu pelukan terakhir. Ini juga harus ingat ayah bunda semua. Bisa jadi anak kita duluan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan anak-anak kita. Jangan sampai kita lupa untuk memeluknya, memberikan rasa kehangatan, rasa sayang. Ya, ini penting sekali. Ya. Kemudian juga berjalan waktu kita bersama-sama, ya, menanamkan visi pendidikan anak kita. Ya, kita semua harus menanamkan bahwa kita hidup adalah dari Allah, menuju Allah, dan kita bersama semua menginginkan masuknya surga. Ini, ya. Sejauh apa susahnya kehidupan kita, bukan itu tujuan hidup kita. Senikmat, semanfaat kehidupan kita, bukan itu tujuan hidup kita. Ya, semua kehidupan, lika-liku kehidupan kita itu pada dasarnya untuk menerpa kita agar kita kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 49, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, bima anzalallah, menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi semua kehidupan kita sebagai ayah, bunda, dalam kehidupan sehari-hari harus tahu apa yang diinginkan Allah, apa yang diinginkan oleh Islam. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Karena kita ini diberikan dua jalan dalam kehidupan ini, fujuroha wa taqwaha. Ada jalan kesesatan dan ada jalan ketakwaan. Jadi ada dua jalan. Makanya kita diminta untuk apa? Untuk kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Makanya alhamdulillah dengan adanya parenting ini bisa menjembatani ayah bunda semua untuk tahu, oh ini yang diperintahkan oleh Allah, ini yang dilarang oleh Allah. Sehingga kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita semua. Ya, ini penting sekali. Karena ketika kita dalam kehidupan ini tidak ada satupun pilihan yang harus kita ikuti melainkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bebas mentang-mentang kita sudah berumah tangga, punya anak,
bebas, terserah saya mau jadikan anak saya seperti apa, terserah, mau saya, anak-anak saya, harta saya. Ini kan kebanyakan orang-orang di luar sana, ya. Orang-orang di luar sana itu ya, mereka ketika diajak dinasihati tentang Islam ya dia bilang begitu. Anak-anak saya, harta saya, urusan rumah tangga saya kok sampean sewa, misalnya begitu. Nah, ini kan banyak ya, kadang sering di TikTok dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang melakukan demikian maka Allah Subhanahu wa taala membencinya. Ya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 36 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak layak bagi mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan perkara ada pilihan lain dalam perkara tersebut. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah sesat yang nyata. Jadi ini Allah sudah jelaskan juga di dalam Al-Quran. Tidak layak bagi kamu, baik para bapak, para ibu, tidak layak kamu hidup menjalin rumah tangga kalau kehidupan rumah tanggamu itu tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tentukan. Artinya kurang lebih begitu. Nah, bagaimana caranya kita agar sesuai terus kehidupan kita dengan perintah Allah dan Rasulnya? Ya kita harus rajin menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu tidak ada batasan umurnya, tidak ada batas berhentinya sampai kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah batas kehidupan kita untuk menuntut ilmu. Makanya di mukadimah awal saya jelaskan di surah Al-Mujadilah tadi ayat 11, ini poin yang penting. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini harus diingat ayah bunda semua. Jadi tidak ada kata malas kalau menuntut ilmu. Harus siap. Allah telah mengangkat derajat di antara kamu orang-orang yang berilman, ya, dan orang-orang yang berilmu. Ya kita beriman sudah diangkat derajat kita dari orang-orang kafir. Derajatnya insya Allah semua orang beriman akan masuk surga. Tapi di surga juga ada tingkatan-tingkatannya. Tidak bisa juga kadang orang langsung masuk surga. Ya, kalau orang tidak berilmu, bisa jadi dia harus singgah dulu di neraka. Ya, kenapa? Karena lalai dari menuntut ilmu. Ya, lalai dari kewajibannya. Karena menuntut ilmu itu wajib. Ya. Thalabil ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Artinya ketika dia tidak menuntut ilmu, berarti dia lalai, dosa, maksiat. Ya. Maka dari itu ya alhamdulillah kita akan memulai lagi, kita adakan parenting ini setiap bulan. Ya, harus diingat ayah bunda, harus semangat ya. Jangan pernah bermalas-malas. Kalau misalnya sibuk urusan rumah tangga, urusan dapur, segera diselesaikan. Wah, udah ada jadwalnya ini, selesaikan dulu. Karena kita berusaha untuk berada di dalam jalan Allah. Ya. Barang siapa berada di jalan menuntut ilmu, maka dia berada di jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi kita harus semangat. Jadi ayah bunda ini harus semangat ketika ada undangan di grup. Ayo ayah bunda, diingatkan lagi ada acara parenting kita. Ya, untuk mengingat lagi, jangan malas-malas, luangkanlah. Ya, ini tidak ada ruginya sedikit pun ayah bunda untuk menghadirinya. Dan ini majelis ilmu. Barang siapa memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Luar biasanya ya. Jadi kita semua, ya, ayah bunda semua wajib ya, mendidik anak-anak kita dengan syariat Islam, dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sudah jelas ayatnya ya. Ada langsung surah Al-Ahzab, nanti dibuka lagi, diingat-ingat. Ya kalau perlu diprint, ya diprint, ditempel, biar ingat. Karena manusia itu tempatnya lupa, ya, khoto, tempatnya salah. Maka dari itu kita saling mengingati. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak sedikit ayat Quran itu yang menjelaskan, mengingatkan kepada kita, fadzakir inna fa'ati dzikra, berilah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu berarti penting bagi orang-orang yang beriman. Ya. Nah, di dalam mendidik anak kita tidak boleh lupa, ya, bagaimana kita menyempurnakan visi misi hidup kita. Ya. Jadi ayah bunda itu juga harus ingat bagaimana kewajiban ayah bunda semua. Apa yang ayah bunda harus lakukan dalam kehidupan ini, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harus semakin ditingkatkan, sehingga keinginan dan semangat untuk menjadikan anak-anak soleh dan soleha
itu akan semakin kuat. Ini paling penting ya, menyempurnakan kewajiban dan mempermantap ya, memperkuat tanggung jawab atas amanah anak-anak itu sendiri ya. Jadi jangan dipikir anak-anak itu yang kita miliki itu bebas tanggung jawab, tidak boleh ya. Anak-anak itu bisa menjadi pedang bermata dua bagi ayah bunda semua. Kalau pedang itu bermata dua dimanfaatkan dengan benar untuk membunuh lawan-lawan musuh pada saat medan perang, nah itu sangat berarti. Tapi kalau pedang itu tidak mampu kita kendalikan, kita salah menggunakannya, maka bisa kena diri kita sendiri. Begitulah ayah bunda semua harus ingat, kelak di akhirat itu ada anak yang menolong mengangkat derajat orang tuanya. Ya, ini jelas, ada hadisnya. Ya. Yang mana ketika itu orang tuanya sudah masuk di dalam neraka atau sudah mau masuk di dalam neraka, tapi Allah mengangkat derajatnya, mengangkat dia dari neraka yang jahim itu dimasukkan ke surga karena minta orang anaknya, pertolongan anaknya. Ya, ini yang harus diingat. Jadi anaknya meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan saya, mengizinkan saya masuk surga. Saya mau tahu ya Allah bagaimana kedudukan, keberadaan kedua orang tuaku. Saya ingin berjumpa dengan dia, saya ingin bertemu lagi dengan dia. Ya, ternyata kedua orang tuanya tidak di surga. Maka ya Allah, masukkanlah kedua orang tua saya bersama saya di surga. Karena saya tidak bisa masuk surga tanpa kedua orang tua saya. Jadi itu ayah bunda semua. Ini kesempatan ayah bunda semua. Jika ayah bunda mendidik anak-anak kita semua, kita sinergikan antara sekolah dan rumah benar-benar terbaik, maka kita semua bisa mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Ini untuk jangka panjang kita, karena kehidupan kita ini bukan hanya di dunia, di akhirat ke depan. Nah, kalau kita tadi sudah saya sampaikan, amal kita tidak layak memasukkan kita di surga, ternyata anak-anak kita ini dahsyat, punya kemampuan, kelayakan yang luar biasa masuk surganya Allah, maka anak-anak kita akan menolong kita. Ini satu. Dan kemudian juga jangan sampai lupa, ada juga orang tuanya ahli surga, dia memang layak masuk surga, tapi anaknya masuk neraka ya, dia kembali, anak ini berkata, ya Allah, saya tidak sudi masuk neraka sebelum kedua orang tua saya duluan masuk neraka. Saya masuk neraka ini karena saya tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak diajar, disampaikan tentang Islam. Saya tidak terima ya Allah ya. Tidak terima saya ya Allah. Akhirnya orang tua itu bisa ditarik ke neraka. Makanya pentingnya itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari azab api neraka yang pedih dan keluarga ya. Jadi itu ayah bunda semua, ini tugas kita bersama ya. Kami sebagai sekolah sudah siap, sudah memang mengambil amanah ini untuk bersama-sama menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha ya. Jadi memang pendidik anak kita itu berimplementasi terhadap dunia dan akhirat kita, terutama surga dan neraka kita ke depan. Kalau kita salah mendidik anak kita, maka itu adalah musibah yang terbesar bagi kita. Na'udzubillah. Nah, mendidik anak itu memang tidak segampang itu ya. Tidak segampang membolak-balik telapak tangan ya. Itu harus ada pemahaman yang benar juga. Ayah bunda harus selalu mendapatkan informasi-informasi, pemahaman tentang Islam, bagaimana tentang mendidik anak yang benar, bagaimana tentang menjauhkan anak-anak dari jalan yang salah ya. Ini penting. Nah, perumpamaan tentang pohon yang harus kita ingat di dalam surah Ibrahim ya, ayat 24 sampai 25. Di sini Allah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, yang artinya ya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dan dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu mengingat ya. Jadi ini diantara
pentingnya keutamaan, ya, para ulama menjelaskan bahwa itu keutamaan dari fadilah membaca kalimat la ilaha illallah. Tetapi di dalam mendidik anak ini juga bisa diambil, ya, perumpamaan bahwa ketika kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, pengorbanan harta yang kita keluarkan, waktu kita, susah senang kita untuk anak-anak kita, itu semua akan menjadi buah yang sangat besar bermanfaat untuk kehidupan kita kelak. Nah, sehingga kita tidak pernah namanya bermalas-malas, acuh, mager. Tidak boleh. Kadang banyak orang tua zaman sekarang, ya, anaknya tidak mau diurus, biar aja dia punya jalan sendiri, dia sudah bisa menilai. Bisa menilai dari mana? Anak-anak itu fase pertumbuhan dia, fase mencari jati diri. Bagaimana dilepaskan begitu saja? Di sinilah peran ayah bunda untuk mengarahkan, mengingatkan selalu, ya, tanpa henti-hentinya, ya, bagaimana menanamkan pola sikap, menanamkan pola pikir kepada anak-anak kita yang dibangun dari akidah Islam, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga apa? Anak-anak kita nanti tangguh, ya. Kita menginginkan semua anak-anak yang tangguh, mandiri, menjadi pemimpin. Jika dia seorang laki-laki, dia menjadi pemimpin di rumah tangganya. Jika dia menjadi seorang istri, dia menjadi istri yang soleha, bersama dengan suaminya menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Kemudian dia akan menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, mengajak masyarakat juga untuk kebaikan, melakukan dakwah. Nah, ini yang kita inginkan, agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang khairul ummah, ya. Terlebih lagi dalam fase pertumbuhannya ini, anak-anak itu mampu menjaga kehormatannya, ya. Ini yang selalu saya ingatkan, menjaga anak saat ini bukan hanya fokus untuk anak perempuan, anak laki-laki kita pun harus kita jaga, kita waspada, ya. Ngeri sekarang LGBT menyerang rumah tangga, ya. Ini sudah ada penelitiannya, sudah sangat banyak anak-anak terjerumus LGBT dari SD sampai perguruan tinggi, ya. Dia suka sesama jenisnya, suka sama laki-laki, suka sama laki-laki. Bayangkan, hancur rumah tangga kalau kayak gitu, ya. Kita sebagai orang tua mengetahui itu, hancurnya bukan main. Bagaimana yang dilakukan oleh seorang petinggi militer Amerika, ya, ketika di pengadilan itu, ya, saya sempat nonton videonya, mungkin ayah bunda juga pernah lihat mungkin, ya, bagaimana anaknya yang sudah dididik, ya, sampai perguruan tinggi, ya, laki-laki anaknya, kemudian dia rubah kelaminnya menjadi perempuan. La haula wala quwata illa billah. Ini pendidikan sekarang, zaman sekarang. Apakah anak-anak kita mau kita bebaskan kelak besar menjadi demikian? Naudzubillah dzalik. Karena harus perebutan bagaimana menjadi anak soleh atau anak yang salah tadi, itu tarik menariknya sangat kuat. Di saat inilah kita menanamkan benteng-benteng tadi, ya, agar anak kita jangan terjerumus arus kehidupan yang salah tadi, ya. Maka dari itu, ya, ini peran ayah bunda semua, ya. Karena yang mempengaruhi pola pikir akal kita ini punya akal, ya. Jadi akal kita itu pada dasarnya Allah ciptakan itu pada dasarnya adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwahhidani aw yunasarani aw yumajjisan. Artinya anak kita itu kurang lebih dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, dalam keadaan tauhid, beriman kepada Allah. Mereka semuanya pada dasarnya orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani, Majusi atau Yahudi. Ya, jadi semua menentukan anak kita itu ya dari kita. Kita sebagai seorang ayah bunda, kita mau jadikan apa anak kita, ya kitalah yang menentunya. Nah, kalau kita salah mengambil informasi bagaimana mendidik anak, bagaimana menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha, misalnya kita dapat informasi yang salah, kedepannya anak kita salah, ya. Karena informasi itu membentuk, ya, tingkah laku, membentuk tingkah laku. Apa yang selalu dilihat oleh anak-anak kita itu langsung dia implementasikan dengan perbuatannya. Anak-anak kita itu paling pintar yang namanya meniru. Nah, bagaimana ayah bunda di rumah ini juga harus tahu kan, jangan sampai ayah bunda menampakkan yang buruk kepada anak-anaknya.
itu langsung terekam, langsung dicontoh oleh anak-anak kita. Nah, kemudian anak-anak kita bergaul tadi di lingkungan anak-anak yang tidak Islami, itu kan sangat luar biasa rusak, bebas mereka saling ngomong kasar, saling tampar menampar. Jadi anak-anak kita melihat, itu lucu, bagus, akhirnya mereka spontan mengikutinya juga. Ya, ini bahaya ya. Karena pentingnya tadi informasi awal yang kita tanamkan kepada anak kita itu tentang Islam. Makanya wajib anak-anak itu saat ini ya, itu harus masuk di sekolah Islam. Masuk sekolah Islam pun juga jangan sembarangan, harus hati-hati. Banyak sekolah Islam tapi tidak mengajarkan, tidak mengarahkan untuk tingkah laku yang Islami. Maksudnya dia hanya sekedar nama aja, harus hati-hati juga ya. Karena faktanya kan banyak ada di sekolah Islam ya, pondok pesantren, tapi ustadznya mencabuli santri-santrinya dan lain sebagainya, banyak. Makanya harus selektif, harus hati-hati ya. Jadi harus informasi yang pertama kita sampaikan ke anak adalah tentang akidah yang benar, tentang tauhid ya. Di sekolah kita sampaikan terus, kita sampaikan. Kemudian orang tua juga harus demikian ya. Jangan sampai informasi yang masuk itu apa? Informasi tentang gaya hidup anak-anak di barat sana, masih kecil ya, dia sudah suka lawan jenisnya ya. Ini sudah terpengaruh anak-anak kita ini. Di antara mereka sering dibuat apa? Video-video pendek di TikTok atau di YouTube ya. Bagaimana ada anak-anak murung ya, ditanya kenapa murung ya. Dia hendak ketemu teman perempuannya atau lawan jenisnya. Ada sering itu kan. Di TK ini sempat ini saya dapat ya, anak TK itu murung ya. Kenapa murung? Karena beberapa hari temannya, ini anak TK-nya laki-laki, yang temannya yang tidak masuk itu karena sakit, perempuan. Anak ini tidak semangat, dia suruh namanya anak-anak itu kan harusnya semangat, gerak sini apa segala macam, tapi dia murung. Kenapa murung? Ditanya sama gurunya. Enggak, saya enggak ketemu ini temannya, saya enggak semangat. Jadi, dia semangat karena temannya tadi. Kenapa dia dapat itu? Karena dia dapat informasi itu dari sinetron, dari YouTube, dari TikTok. Informasi yang salah menurut dia itu adalah bagus. Ya, makanya pentingnya kita memfilter tadi. Jadi tujuan parenting ini akan semakin menanamkan kepada kita semua bagaimana yang benar, informasi yang benar, bagaimana informasi yang salah. Jadi orang tua ini sebagai filter ya, harus diingat, orang tua itu sebagai filter ya. Jangan sampai filternya tidak diperbaiki, tidak dimasukkan yang benar ya, salah, bahaya. Yang imbasnya nanti adalah bagaimana membentuk pola pikir anak kita, pemahaman anak kita, pola sikapnya, sehingga perilakunya. Kalau kita sudah berupaya di saat kecil anak-anak kita dengan pola pikir, pola tingkah laku Islam, jangan dibilang tidak ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Ya. Mereka akan rasakan nanti ketika dia SMP, SMA, itu harus ditanamkan sejak dini. Nah, ini yang harus penting ya ayah bunda. Kita masuk ke poin utamanya tentang bagaimana pendidikan seksualitas dan rambu-rambu pergaulan dalam Islam. Ya. Karena kita sedang dimasukkan virus ya, hedonis ya, virus pergaulan bebas ya, ini bahaya sekali karena benteng terakhir bagi anak-anak kita adalah ayah bunda semua ya, di rumah tangga, sekolah ya. Ini sama-sama kita menjaga ya untuk proses pembentukan kepribadian anak-anak kita ya. Bagaimana kita menanamkan akidah ya, kemudian hukum-hukum syariah ya, bagaimana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak kepada anak-anak kita ya. Bagaimana kita menanamkan jati diri dia sebagai seorang muslim. Kita harus tanamkan, kita harus ingatkan bahwa kamu adalah seorang muslim. Seorang muslim itu harus taat perintah Allah dan Rasulnya. Kita harus sampaikan, kita ingatkan. Tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh bohong, tidak boleh tidak sopan kepada orang tua, harus taat kepada kedua orang tua, kepada gurunya juga sama. Taat kepada kedua orang tua sama guru di sekolah sama. Kita tanamkan ketika bergaul dengan temannya, lawan jenisnya, tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar batas. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh anak
Ini harus kita sampaikan. Kita berikan mereka sesuai dengan usianya, ya. Jadi tujuan dari pembelajaran seksualitas anak itu, ya, seksual remaja adalah agar anak itu bertanggung jawab, dalam arti bisa mempertanggungjawabkan dia sebagai seorang yang terikat pada perintah Allah dan Rasulnya, ya. Nah, kemudian kita juga kenalkan bahwa Allah sebagai Sang Pencipta telah menciptakan manusia jenis laki-laki dan perempuan yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, jadi laki-laki dan perempuan harus diingatkan, disampaikan bahwa dia punya kehidupan yang berbeda, cara hidup, perilaku yang berbeda masing-masing. Ya, bagaimana batas aurat laki-laki, bagaimana batas aurat perempuan, itu tidak sama. Kemudian kita jelaskan tugas-tugas mereka kelak nanti ketika berumah tangga, ya, disampaikan, ya. Nah, perbedaan tugas ini dapat ditanamkan pada anak tentang maskulinitas dan feminitas, ya. Kita jelaskan bahwa Allah melarang laki-laki menyerupai perempuan. Nah, ini penting disampaikan. Jadi laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan juga tidak boleh menyerupai laki-laki. Jadi anak-anak kita tanamkan tentang femininitas, misalnya berkata-kata yang baik, lebih sopan, lebih menjaga, ya. Kemudian laki-laki juga demikian. Makanya di rumah tidak boleh diberikan mainan-mainan yang salah, ya. Anak-anak laki-laki diberikan boneka, nah, kan ini salah. Yang perempuan diberikan alat tinju, latihan tinju di rumah, salah, ya kan? Ini contoh saja. Dengan demikian akan mencegah sedini mungkin mereka terjatuh pada orientasi seksual yang menyimpang, baik sebagai objek maupun pelaku, ya. Nah, ini harus ditanamkan sejak dini, ya, agar anak-anak kita itu selalu paham posisi dia sebagai laki-laki dan posisi dia sebagai perempuan. Nah, kemudian adanya konsep kehidupan umum dan kehidupan khusus, dan adanya perintah meminta izin untuk memasuki kehidupan khusus. Ini juga disampaikan kepada anak-anak kita, ya, bahwa di dalam kehidupan itu ada yang namanya kehidupan umum dan kehidupan privasi khusus. Ketika ayah bunda, anak-anak misalnya yang akhwat, yang perempuan keluar dari rumah boleh tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab, boleh. Itu kehidupan maaf kebalik. Ketika kehidupan di luar rumah, anak-anak itu wajib memakai kerudung, jilbab, ya. Tetapi ketika di rumah, kehidupan privasi yang akhwat boleh tidak pakai kerudung, tidak memakai jilbab, ya, karena kehidupan pribadi, ya. Jadi anak-anak tertanamkan ketika dia misalnya mau keluar rumah, yang akhwat khususnya, oh iya tidak pakai kerudung. Nah, ini dari kecil harus ditanamkan, dibiasakan. Tidak boleh ada satu waktu anak kita keluar rumah walaupun masih kecil tidak pakai kerudung. Ini dari kecil harus ditanamkan, diingatkan, ya, agar nanti satu waktu dia benar-benar menjaga auratnya. Dia mukanya tidak akan berani, ya, apalagi sampai melakukan perbuatan yang salah, insya Allah, ya. Imam At-Tabrani menjelaskan dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memasukkan pandangannya ke dalam rumah orang lain tanpa seizin penghuninya, berarti ia telah menghancurkan rumah itu. Ini adab, ya. Makanya disampaikan juga kepada orang tua, anak-anak kita khususnya, ketika berada di rumah omnya, ke rumah tantenya, ke rumah neneknya, atau ke rumah temannya, tidak boleh sembarangan masuk tanpa izin, harus ketok pintunya, ya. Kalau dibukakan disuruh masuk, ya kan? Karena ada kehidupan masing-masing, ya. Tidak boleh bebas di rumah teman, mentang-mentang temannya kemudian bebas, tidak boleh, harus dijaga adab-adab di rumah teman, ya. Diajarin tentang pergaulan, ya. Kemudian tidak boleh ngintip, ya. Misalnya belum dibuka pintunya, jendelanya diintip. Ada orang enggak, ya? Kadang kan kayak gitu orang sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak juga demikian. Udah susah payah ketok-ketok pintu enggak dibuka-buka, akhirnya dia ngintip. Ini ada enggak ini orangnya? Ya kan, ini enggak boleh, ya, enggak boleh, ada adabnya. Kemudian juga kalau kita ada ketok pintu rumah seseorang, itu jangan langsung di depannya, kita di sampingnya, ya, sehingga ketika dibuka pintu kita tidak langsung lihat ke dalam. Orang dari dalam keluar dulu baru kita bisa. Ini diantara adabnya.
Imam Abu Dawud juga menuturkan riwayat sebagai berikut, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku harus meminta izin kepada ibuku? Beliau menjawab, tentu saja. Laki-laki itu kemudian berkata lagi, sesungguhnya ibuku tidak memiliki pembantu selain diriku. Lalu apakah setiap kali aku masuk rumah harus meminta izin? Rasulullah SAW balik bertanya, apakah kamu senang melihat ibumu telanjang? Laki-laki pun berkata, tentu tidak. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, karena itu mintalah izin kepadanya. Ya. Jadi wajib, walaupun kita sebagai anaknya, ya, ataupun orang tua pada anaknya, disampaikan juga mulai sekarang. Misalnya ketika mau masuk kamar ayah bunda, ya tidak boleh langsung tiba-tiba masuk, bukan, tidak boleh, tetap harus ditanamkan. Izin dulu, ketok dulu pintu. Assalamualaikum, ayah bunda, ya, kan? Harus ditanamkan, harus adab. Jika anak kita tidak melakukan itu, ya diingatkan, disampaikan, ya, tidak boleh ya, tidak boleh diulangi. Nah, sebagai seorang muslim itu ada aturannya, ada adabnya, ya, harus masuk rumah dengan salam, ya, harus izin, ya. Kalau mau masuk kamar ayah bunda, tetap harus izin, tidak boleh masuk tanpa izin ayah bunda, ya. Ini harus ditanamkan dari sekarang, agar anak-anak kita itu tertanamkan ada batasan-batasan dalam kehidupan. Walaupun dengan orang tua kita ada batasan-batasan juga, tidak boleh salah-salah. Kalau orang tua kepada anak itu boleh, dalam artian sebagai orang tua, ya. Tapi kalau anak pada orang tua itu harus selalu izin, ya. Nah, kemudian meminta izin pada 3 waktu, ya, ini ditanamkan juga, ya. 3 ketentuan waktu yang tidak diperbolehkan anak-anak untuk memasuki ruangan atau kamar orang dewasa kecuali meminta izin terlebih dulu, ya, sebelum sholat subuh, tengah hari, dan setelah sholat isya. Aturan ini ditetapkan mengingat di antara ketiga waktu tersebut merupakan waktu aurat, yakni waktu ketika badan atau aurat orang dewasa banyak terbuka, istirahat dan lain sebagainya, ya. Ini harus diingatkan. Jika pendidikan semacam ini ditanamkan pada anak sejak dini, maka ia akan menjadi anak yang memiliki rasa sopan santun dan etika yang luhur. Jadi kita ingin menanamkan anak ini memiliki adab, aturan, ya, bahwa hidup itu tidak bebas. Anak-anak kita ini kan karena banyak teman-temannya, informasi macam-macam, mereka menganggap ya hidup ini bebas, ya, semau-mau dia. Yang penting pemahaman dia, kita tidak ganggu orang, kita tidak usil ke orang, kita tidak ambil barang orang, hanya sebatas itu. Padahal tidak demikian, ya. Yang namanya kehidupan itu ya harus selalu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian juga kewajiban memisahkan tempat tidur anak, ya. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah jika mereka telah berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ya, ini penting. Jadi ketika kita mengikuti ajaran Islam dengan apa yang ada saat ini, itu akan ada yang namanya kontradiksi. Misalnya apa? Ya, tidak boleh mukul anak. Nah, ini banyak, ini kasihan guru-guru ini sampai di penjara, diproses hanya karena tanda petik nyubit anak. Ada juga dicubit anaknya, dilapor ke polisi, ya. Akhirnya apa? Ya, ini kan sebenarnya sesuatu yang salah. Dicubit anak, dipukul misalnya sesuai dengan batasan-batasan yang ada, nah itu dianjurkan sesuai dengan batasan-batasan yang ada, ya. Tentu kan diingatin anak, diberikan pemahaman, ya. Kalau belum sholat, ayo sholat, ya. Kemudian dilatih. Kalau tidak sholat, mau tidak mau memang harus dipukul. Orang tua pun juga kalau mukul anak sekarang bisa dipenjarakan. Iya, hukum undang-undangnya kan ada. Ya. Dimasukkan kekerasan kepada anak, ya. Padahal pukulan kepada anak itu penting untuk mengingat, ada warning. Artinya adalah ketika anak kita melakukan salah, kemudian dia dihukum, dia sadar bahwa ketika kita melakukan salah, maka ada konsekuensinya, ada hukuman. Ya, jadi itu, hukuman itu penting. Ya, kemudian tidak boleh dihukum, tidak boleh diberi sanksi, tidak boleh.
ayah bunda pun juga harus sama-sama. Ketika anak di sekolah melakukan pelanggaran, dihukum dengan hukum yang ditentukan di sekolah, harus siap menerimanya. Ya, karena hukuman itu adalah untuk membentuk karakter anak kita untuk bertanggung jawab. Namanya melakukan kesalahan itu sesuai dengan kesalahannya apa? Ada tanggung jawabnya. Anak-anak kita dilatih untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi tidak bebas. Ketika dia melakukan kesalahan yang sudah disampaikan, diingatkan tidak boleh melakukan perbuatan demikian, kemudian dia melakukan kesalahan, dihukum, dan orang tua harus mensupport. Ya, tidak apa-apa dihukum, tidak ada masalah. Itu untuk pembentukan karakter. Jadi anak kita itu kedepannya menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, kemudian di rumah anak-anak yang ayah bunda yang punya anak perempuan itu harus dipisah, sudah tidak boleh tidur bareng, ya, dipisah. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Hakim, jika anak-anak kalian telah menginjak usia 7 tahun, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Jika mereka menginjak usia 10 tahun, maka pukullah mereka karena meninggalkan sholat. Ini hadisnya kurang lebih sama, ya, menekankan kepada kita, ya, untuk memberi hukuman ketika anak-anak kita melanggar. Kalau Rasulullah SAW itu di rumah itu ada cambuk yang digantung. Itu untuk apa? Untuk mengingatkan. Atau misalnya ada rotan zaman sekarang kan, ayah bunda punya rotan khusus misalnya atau cambuk kan, itu dilihatkan, jangan disembunyikan. Harus anak-anak itu selalu melihat itu benda. Ya. Agar apa? Ketika dia salah harus dipukul dengan itu, dibuat kesepakatan, disampaikan. Kalau anak bunda, anak bunda melakukan kesalahan ini, ayah akan pukul, bunda akan pukul dengan alat ini. Ya, berapa kali disampaikan untuk mengingatkan dia. Ini penting, ya, jangan dianggap sepele. Ya. Jadi ketika misalnya lihat alat itu, misalnya rotan apa, dia akan teringat. Itu pentingnya. Makanya cambuk kala itu ditempel di dinding, ya, karena kalau salah dicambuk. Kalau guru-guru zaman dulu ya ada rotan, ya kan, jadi takut anak-anak. Ya. Nah, kemudian menanamkan rasa malu dan mengenalkan aurat dan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini penting, ya. Kita harus menanamkan rasa malu terhadap anak kita sejak dini. Misalnya mereka harus memahami untuk tidak membiasakan diri walaupun masih kecil bertelanjang di depan orang lain. Nah, ketika keluar kamar mandi, berganti pakaian dan lain sebagainya, ya. Walaupun masih kecil, tadi sudah saya ingatkan, tetap harus pakai kerudung ketika keluar. Nah, makanya juga dari kecil juga harus ditanamkan memakai jilbab, khususnya bagi kaum wanita, anak kita perempuan. Itu jangan dibiasakan pakai celana panjang. Ya, ini kan menanamkan dia kewanitaan. Ya, jilbab itu kan harus diingat, jilbab itu adalah baju kurung yang panjang dari atas sampai bawah yang lebar. Ya, makanya kami di sekolah ini udah menanamkan hal demikian. Makanya baju olahraga itu bajunya baju jilbab juga. Ya, baju yang dari atas sampai bawah, tidak pakai celana. Kalau mau pakai celana boleh di dalaman, itu dalaman. Ya. Jadi bukan pakai celana aja. Ini harus ditanamkan. Itu juga bentuk untuk menanamkan kepada anak bahwa dia seorang wanita. Ya. Jadi seorang wanita harus menjaga tata cara dia berpakaian. Ya. Karena tidak boleh wanita itu pakai celana panjang keluar kemudian pakai baju di bawah lutut misalnya, tidak boleh, tetap tidak boleh. Celana di dalam boleh, di luarnya harus jilbab. Nah, begitupun juga anak-anak kita misalnya yang belum sekolah, itu tetap harus dibiasakan pakaian yang syar'i tadi. Harus dibiasakan. Karena ketika sudah menjadi kebiasaan dia, tertanam dalam diri dia pakaian wanita demikian, nah, LGBT tidak akan masuk. Pergaulan masalah bebas apa, insya Allah aman nih. Karena dia sudah dari kecil terjaga. Dia sudah ngerti, oh iya wanita, pakaian saya ya begini, jilbab. Tidak boleh pakai celana panjang. Kalau dari kecil dia sudah terbiasa pakai celana panjang, ya akhirnya ya terbiasaan. Tidak boleh.
Makanya kan ada kadang anak-anak sekarang masuk pondok pesantren lengkap nih, pakaian jilbab, syar'i, pakai kerudung. Pulang dari pondoknya pakai celana panjang. Karena memang dari kecil tidak dibiasakan. Ya. Nah, harus dibangun. Penting itu. Dan itu pun juga akan membangun jati diri anak kita bahwa dia adalah wanita. Ya, dia akan wanita, ya dia harus menjaga. Makanya saya walaupun olahraga ya tetap wajib, tidak boleh misalnya anak-anak itu olahraga pakai celana panjang, tetap dia harus tetap pakai jilbab. Boleh olahraga, tetap harus pakai jilbab. Nah, juga ditanamkan sejak kecil untuk berbusana muslimah ya tadi disampaikan karena perintah syariat Islam. Ya di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 itu bisa dilihat ya. Kemudian bagi laki-laki juga demikian, tidak boleh menampakkan aurat. Nah, kemudian adanya konsep pemisahan kehidupan jamaah perempuan dan wanita. Ya, ini harus diingatkan juga kepada anak-anak kita ya, untuk bergaul jangan sampai pergaulan salah. Misalnya laki-laki ya harus sering bergaul dengan laki-laki, perempuan harus bergaul dengan perempuan. Kalau ada urusan yang penting, urgent, ya tidak ada masalah. Bergaul sekali-sekali boleh, misalnya anak-anak ya kan, anak sekolah. Tapi tetap harus ditanamkan bahwa kehidupan laki-laki dan perempuan itu berpisah. Sehingga dia kedepannya dia bisa menjaga diri. Kemudian ditanamkan juga agar menjaga pandangan. Ini juga anak-anak kita harus disampaikan. Nah, karena materinya mungkin sudah banyak sampaikan. Ini juga yang terakhir ya, perlu pembatasan tentang penggunaan gadget. Ya. Kalau misalnya sudah dibatasi, misalnya tidak boleh pegang gadget, alhamdulillah, ini penting sekali ya. Karena semua informasi itu susah dikontrol itu di gadget tadi ya. Jangan, kalau bisa jangan dikasih, alhamdulillah. Kalaupun misalnya ayah bunda kasih boleh, tapi di waktu bukan jam belajar. Misalnya boleh pegang HP di hari Sabtu atau Ahad, kan tidak jam sekolah kan, maksudnya Senin sampai Jumat itu harus fokus sekolah pokoknya, karena belajar apa segala macam. Nah, misalnya hari Sabtu Ahad boleh pegang HP, itu pun dijadwalkan, ya dijadwalkan boleh pegang HP cuma 1 jam dalam 1 hari, selebihnya tidak boleh. Ya. Karena kalau lebih 1 jam, misalnya kurang dari 1 jam, ayah bunda juga harus adil, harus disampaikan. Masih ada waktu 30 menit atau 20 menit harus disampaikan. Tidak boleh misalnya baru setengah jam sudah perjanjian bersama langsung diambil, tidak boleh. Kita menanamkan juga kepercayaan ya, di antara ayah bunda. Misalnya kan tiba-tiba lagi main HP, kita keluar ya, kita mau ada keperluan, ayo keluar dulu. Mau makan, mau kemana kah, HP-nya disimpan dulu ya. Tidak boleh jalan pada saat, tidak boleh pegang HP pada saat di luar rumah. Ini juga harus ditanamkan. Ketika jalan bersama orang tua dengan anak, tidak boleh pegang HP, anak-anak tidak boleh pegang HP. Disitulah momen kebersamaan ayah bunda sama anak-anak. Jangan dibiarkan hilang. Ya, ada komunikasi itu harus dibangun. Misalnya jalan-jalan ke Bukit Pelangi, ya kan, atau kemana, jangan pegang HP, anak-anak tidak boleh dikasih HP. Ayah bunda pun kalau bisa jangan pegang HP, kecuali misalnya ada telepon, ya, baru pegang HP. Karena ini membangun kebersamaan, komunikasi antara anak dan orang tua. Disitulah tempatnya, momennya kita bersama-sama. Jangan sampai sudah jalan bareng-bareng ini ke Bukit Pelangi, masing-masing pegang HP. Ya, tidak ada cerita. Ya, harus cerita. Jadi harus ditampakkan bagaimana orang tua bercerita kepada anak-anaknya. Saya pun masih ingat bagaimana bapak saya ya ketika saya masih kecil. Ya kita sering ngumpul di depan teras. Kita senang dengar ceritanya dari bapak ini, dari ibu. Dulu kan tidak ada HP, ya kan? Cerita kadang sore sampai jam berapa jam itu cerita, kita dengar pengalaman bapak, ya, bagaimana hidupnya bapak, perjalanan hidupnya. Kita sebagai anak mendengar, tertanam, ya. Kita ada rasa bangga kepada bapak kita ketika berusaha begini-begini. Itu kita sampaikan, kita ceritakan kepada anak. Momen-momen bersama itulah yang harus kita sampaikan. Jangan sampai ketika ngumpul bareng tetap masih ada juga orang tua itu
ya, masih main game saja. Ya, padahal ini sangat sayang sekali. Ya, cobalah sadar, ayah bunda juga harus sadar. Kita ingin anak kita yang terbaik, kita pun juga harus memberikan yang terbaik. Ketika di hadapannya, tidak boleh kita main-main HP. Karena waktu bersama dengan mereka itu sangat terbatas, harus diingat. Sebentar saja kita bersama mereka. Ya, nanti kalau sudah SMP, itu dia sudah mulai punya pola pikir, sudah mulai punya pandangan sendiri. Kalau mau diajak ngumpul bareng diskusi itu agak susah. Jadi saat-saat inilah masih SD ini masih sangat bisa kita mengarahkan anak-anak kita. Ya, momen kebersamaan itu selalu dibangun. Nanti ketika dia besar, dewasa, berumah tangga, momen kebersamaan itu masih tertanam. Ya, masih tertanam dalam pikirannya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan, saya persilakan. Ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Dipersilakan. Atau mau didiskusikan, silakan. Dibuka pertanyaan. Ya, kalau tidak ada masalah ya. Yang penting kita semua harus para ayah bunda komitmen. Ya, komitmen pertama harus memperbaiki diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan anak. Ya, jangan sampai kita salah. Ya. Kadang anak-anak orang tua tidak peka. Anak itu kadang butuh sayang, kasih sayang, butuh perhatian, ditanyakan. Ya. Kalau pulang sekolah ditanya, bagaimana sekolah di rumah? Hari ini ada tugas enggak, ada PR enggak, bagaimana keadaan di sekolah, harus ditanya. Ini membangun komunikasi. Bagaimana hafalannya di rumah, ya, bagaimana murojaahnya, harus dihubungi, dikomunikasikan. Ya, karena penting sekali fase-fase SD itu fase pembentukan kerangka. Kalau kerangkanya salah, maka bangunannya akan salah. Bagaimana jadinya misalnya kerangka bangunannya miring, otomatis bangunannya akan miring, ya, karena dari kerangka dasar salah. Makanya dari saat inilah, saat anak-anak kita di SD, kerangkanya benar-benar harus kita buat. Kerangka yang kita siapkan adalah yang kita bentuk adalah pola pikir, pola sikap yang Islami. Itu, ya. Kalau kita tidak siapkan itu, maka pastilah arus globalisasi, perilaku bebas, kriminalitas dan lain sebagainya itu akan masuk ke anak-anak kita. Kurang lebihnya mohon maaf, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.